Kan misalnya kasur nih, terus ini dia nih di atasnya. Nah di tengah-tengahnya tuh di badan dia ada yang gini-gini gitu. Ah serius? Iya, dia ngerasa aduh, terus lama kayak dia udah berdoa segala macem, tetap ada di situ. Nggak gitu. hilang? Nggak hilang. Oh my God. Ya ampun ini apa? Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Tanya Haloha. Dan di kali ini aku kedatangan bintang tamu, yaitu Kak Titi Kamal. Hai halo. Been a long time, baru ketemu lagi. Iya, aku nggak nyangka kamu sudah sebesar ini ternyata. Dulu jadi anak aku ya. Bener, itu Aduh, masih SD kayaknya Ya aku. ampun. SD kelas masih berapa ya? Aku kecil. lupa, kelas 5 atau kelas 6 lah. Ya ampun. Zaman dulu tuh. Seru banget akhirnya bisa ketemu di sini. Tapi Kak Titi tetap gini-gini aja ya. Aduh makasih. Kayak tetap awet Enggak muda, lah, yang cantik. Keren, sudah keren. semakin menua. Gak kelihatan tapi Kak, tenang aja gak kelihatan. Tapi anyway Kak, di segmen Tanya Haloha ini tuh kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan. Kurang lebih ada 3 pertanyaan dari Haloha Besti kita sebutnya. Halo Habesti. Haloha Besti ada 3 yang mungkin agak nyambung dengan filmnya Kakak yang sekarang. Iya. Getih Ireng. Getih Ireng, Yang betul. akan tayang 16 Oktober 2025 di bioskop. Nah itu dia. Getih Ireng itu pemainnya siapa aja Kak? Kak dari Yusinatria, Sarah Wijayanto, Ibu Nungki Kusumastuti, Ivona Dahler, Agusto Firmansyah, Boni, dan masih banyak lagi. Oh, iya aku penasaran banget pengen ketemu Kak Sarah tuh padahal. Oh iya, kamu suka Iya, nonton aku suka nontonnya dia, seru podcastnya dia, ya? seru. Tapi pas lagi syuting ada kejadian-kejadian gitu juga nggak? Kejadian-kejadian, oh ada, itu Kak Darius yang kena. Jadi dia pas lagi nunggu set syuting, itu jam 3 pagi ya, jam 3 jam 4 gitu. Dia nunggu di depan, lagi nunggu setting, aku di dalam di ruang tamu. Nah dia sama beberapa pemain dan juga kru, dia tuh kayak lagi bengong aja di depan, kan ini rumah nih, set rumah. Di depan itu hamparan perkebunan teh sama ada pohon-pohon gede gitu. Nah di salah satu pohon itu, dia tuh kayak ada kayak sek gitu loh, kayak ada sosok tiba-tiba melayang gitu, dan dia merasa kayak sosok itu ngeliatin dia gitu, kayak ini kok kayak aku ngerasa diliatin gitu, tapi udahlah gitu, dia positive thinking aja, mungkin lagi ngantuk gitu, jadi cuma imajinasi aja. Pas pulang syuting jam 6 pagi, mandi segala macam, siap-siap tidur, tiba-tiba tuh kayak ketindihan gitu, dia ngerasa nggak bisa gerak gitu, dan tiba-tiba ini kan misalnya kasur nih, terus ini dia nih di atasnya. Nah di tengah-tengahnya tuh di badan dia ada yang gini-gini gitu. Ah serius? Iya, dia ngerasa aduh, terus lama kayak dia udah berdoa segala macem, tetap ada di situ. Nggak hilang? Nggak hilang. Oh my God. Ya ampun ini apaan gitu kan. Tapi dia ngelihat jelas nggak sosoknya seperti apa? Atau kayak samar di bawah gitu? dia kan lagi tiduran. Oh oke. Jadi kayak di bawah dia ada pergerakan gitu. Yang lumayan heboh gitu. Dia berdoa tetap nggak hilang lama. Akhirnya nggak berapa lama hilang juga sih. Cuma itu berasa banget karena kayak kan itu artinya bisa menggerakkan kan. Iya. Jadi itu sih pengalaman dia sih. Padahal dia orangnya tadinya di lokasi yang kayak ya udah biasa gitu. Terus malah akunya alhamdulillah nggak kena yang aneh-aneh sih gitu. Nggak, kalau Kak Titi sendiri nggak pernah ngelihat ada penampakan atau apa selama proses syuting berarti? Kalau syuting Getih Ireng aku nggak sih, itu Darius. Tapi kalau syuting lain tuh sempet ada. Oke. Keren. Tapi kita mau masuk juga ke pertanyaan ini yang mungkin aja akan bisa nyambung ke dalam garis besar cerita filmnya. Iya. Dia ada pertanyaan yang pertama dari Halo Besti, dia nanya, Kak, aku pengen banget cerita, aku tuh udah nikah sama suamiku selama 2 tahun dan aku baru dikaruniain anak di tahun kedua pernikahan aku. Tapi aku sempat keguguran dan sulit ngandung lagi. Semenjak itu, aku suka dijauhin sama keluarga suami aku. Apakah ini salah aku? Nah ini boleh Kak Titi jawab sebagai Kak Titi, boleh dijawab sebagai karakter kakak di film Getih Ireng. Jadi kalau aku cerita sedikit di karakter aku, film Getih Ireng itu, aku sebagai Rina, Mas Darius sebagai Pram, kami ini suami istri. Kami baru menikah, emang udah sempet pacaran beberapa tahun, kami baru menikah dan dia naik jabatan pindah ke Wonosobo, ke sebuah rumah di Wonosobo. Nah, Rina dan Pram ini ingin sekali memiliki keturunan, dia pengen banget langsung punya anak gitu.
Tapi di rumah baru itu dia ada gangguan dan teror dari kakek misterius yang dia doang yang bisa ngelihat. Dia aja yang bisa lihat, tapi Mas Pramnya nggak bisa lihat, dan dia orangnya logik banget. Dia ngelihat itu paling kucing atau apa, udah positive thinking aja gitu. Tapi teror itu setiap malam selalu mengganggu, bahkan saat Rina hamil dia sempat keguguran. Iya, dan memang di beberapa tempat itu memang sering terjadi kan, ada cerita-cerita aku hamil terus tiba-tiba nggak ada janinnya gitu, maksudnya keguguran segala macam. Jadi ya kayak gitu, percaya nggak percaya. Dan ini film berdasarkan thread viralnya Zero Point kan, kisah Mbak Rina ini. Kalau di situ Rina emang sedih banget, dan ini ada dramanya, ada banget nih yang nggak cuma ngeri dan menegangkan, tapi juga ada drama beratnya juga gitu. Siapa sih yang nggak sedih kalau bayi, maksudnya anak yang sudah diidam-idamkan tiba-tiba keguguran gitu. Jadi kalau aku ngelihatnya buat yang cerita ini tetap semangat, tetap usaha terus, dan sebenarnya support suami itu sangat penting gitu. Jadi kita emang berjuang bersama-sama. Ini nggak cuma dari perempuannya aja, tapi dari laki-lakinya juga harus saling support gitu. Apalagi saat dijauhi sama keluarga, itu bukan salah kamu kok, itu banyak faktor. Pertama mungkin bisa jadi karena kondisi janinnya kurang baik ya, mungkin gitu. Dan aku juga pernah mengalami itu. Aku pernah blighted ovum ya istilahnya. Jadi kayak hamil kosong gitu. Itu di yang pertama, sebelum anak pertama aku, itu pernah terjadi saat udah kehamilan 11 minggu. Iya, dan aku sempet ngedrop banget, sedih banget, ini salah aku atau gimana, bisa gak ya aku punya anak gitu. Tapi aku akhirnya usaha lagi, aku makan makanan yang sehat, minum air putih yang rajin, olahraga yang teratur, seminggu bisa kayak 4 kali per 45 menit gitu, kayak treadmill gitu. Gitu aja terus selama kayak 6 bulan gitu ya. Tiba-tiba secara alami alhamdulillah dapat anak aku yang pertama gitu. Jadi kita tetap positive thinking aja, kita tetap usaha, tetap berdoa gitu. Mudah-mudahan aja nanti bisa mendapatkan momongan. Betul. Karena sebenarnya kehilangan bukan sebuah kesalahan kali ya Kak, tapi itu sebagai proses perjalanan hidup kita aja. Gak ada seorang pun yang berhak menjauhin kita karena kita sedang terluka gitu. Mungkin dijauhi juga bukan berarti kamu tuh gak dicintain sama mereka, gak dicintai sama orang-orang yang ngejauhin kamu. Tapi terkadang mungkin Tuhan lagi ngasih luka buat kamu tuh bisa kebuka gitu mata kamu, bahwa kamu bisa tahu siapa yang benar-benar peduli sama kamu dan siapa yang cuma hadir saat kamu senang aja. Bukan salah kamu juga kok kalau sesuatu hal gak berjalan sesuai dengan harapan. Bisa jadi kamu udah usaha, kamu udah mungkin ikhtiar, tapi itu salah satu cara Tuhan untuk menegur kamu untuk bisa lebih mencintai diri kamu sendiri dulu. Bisa jadi mungkin Tuhan belum ngelihat ada kesiapan. Bisa jadi memang kamu terlalu menghargai si tanggung jawab ini, sampai seakan-akan kamu disuruh sama Tuhan buat nanti dulu deh, sabar, nggak apa-apa kok gitu kan. Iya memang kadang di saat yang indah sih, saat kita udah siap. Karena waktu itu juga aku berpikir ya udah aku siapin mental aku dulu, cintai diri kita dulu, hidup sehat segala macam. Terus begitu kita udah fisik dan mental kita udah siap, alhamdulillah dikasih karunia gitu. Bener, karena mungkin kayak berkesinambungan aja ya semua hal di dunia ini gitu. Kalau pasti akan ada sebab ketika ada akibat gitu. Terus karena kita selalu lihatnya akibatnya doang. Oh, gue keguguran nih, terus gue dijauhin nih. Oh, berarti apa ini salah gue? Iya. Padahal mungkin aja ada satu sebab yang kita nggak pernah mau cari tahu, kita nggak pernah telusurin untuk kenapa sih hal itu terjadi. Mungkin juga kayak di karakter Kak Titi di film ini gitu kan. Bisa jadi karena memang tempatnya yang ternyata tidak tepat untuk kamu memiliki momongan sekarang, bisa. Iya benar. Atau bisa mungkin, juga ada faktor X. Nah kalau itu kita harus nonton dulu tapi harus nonton film ketiga. Bener. Karena bisa jadi karena ada banyak sekali faktor untuk kenapa satu hal bisa terjadi di muka bumi sih menurut aku. Tapi kalau ditanya apakah ini salah kamu, enggak.
kadang-kadang emang sesuatu terjadi ya emang bukan karena salah kita ya. Bener. Gitu. Tapi memang kita sebagai manusia lebih gampang untuk menyalahkan diri kita sendiri gitu dibandingkan nyalahin orang lain. Cuma itu nggak baik ya teman-teman nyalahin diri sendiri mulu. Karena buat aku kalau kita aja nggak bisa cinta sama diri kita sendiri, gimana caranya kita merasa cukup puas untuk ketika kita dicintain sama orang lain. Mantap. Nah ini next questionnya Kak, boleh Kak Titi yang bacain? Oke. Buat persiapan jadi seorang ibu itu pasti nggak mudah kan? Kenapa ya banyak pasangan laki-laki kita yang kecewa kalau kita mau child free atau nunda waktunya? Nah ini sebenarnya memang tergantung bagaimana kalian bisa berdiskusi sama pasangan kalian gitu. Sebaiknya memang sejak awal memiliki hubungan bersama memang udah harus didiskusikan dulu supaya tidak ada pihak yang kecewa. Takutnya nanti di satu sisi ingin cepet-cepet dapat momongan, yang satunya masih pengen kerja dulu, pengen nunda dulu, belum siap mental gitu. Jadi memang dari awal sebaiknya sudah didiskusikan bersama untuk menghindari kekecewaan. Karena memang kita nggak bisa menyalahkan juga untuk pasangan yang pengen cepet-cepet punya momongan. Karena mungkin pertama udah dari keluarga udah meminta kapan nih. Yang kedua emang dia juga pengen punya keturunan. Banyak faktor gitu. Jadi kita juga harus lihat dari sisi mereka juga gitu kan. Dari sisinya si laki-laki ini sendiri. Apa sih yang membuat mereka pengen banget langsung punya momongan. Nah that's why harus dikomunikasikan sejak awal supaya nanti tidak ada kekecewaan dari satu pihak. Tapi aku mau nanya ini sebagai Kak Titi secara personal ya. Pertama kali Kak Titi akhirnya punya momongan, persiapan untuk menjadi seorang ibu pertama tuh apa bagi Kak Titi? Siap banget. Jadi aku pertama kali aku dibilang sama dokter aku hamil, sebelumnya sih sebenarnya aku udah cari tahu dulu gitu bagaimana dari sejak di kandungan tuh nutrisi apa yang terbaik untuk baby, apa aja yang harus disiapkan sampai dia lahir, apa aja yang harus kita siapkan dari mulai barang-barangnya, dari mulai mental kita supaya nggak kaget gitu tiba-tiba aduh ada baby nih yang mungkin kadang dia malam suka cranky atau apa. Jadi dari fisik kita juga, dari mental kita udah disiapin. Dan dari support suami juga, alhamdulillah waktu itu suami juga kalau misalnya aku lagi capek atau apa, dia yang handle, dia yang mau ngurusin juga gitu. Jadi ini support bersama sih, karena kan milik bersama gitu ya. Maksudnya tanggung jawab bersama. Jadi emang support suami dan istri itu sangat penting gitu. Karena memang nggak ada pembelajarannya ya jadi seorang ibu. Nggak ada, memang kadang works untuk bayi yang ini gitu, tapi belum tentu di kita gitu. Jadi kita harus bisa adjust, kita harus bisa menyesuaikan dan beradaptasi juga dengan baby ini. Dia lebih nyamannya gimana? Ada orang yang mungkin lagi nangis babynya dibiarin dulu beberapa saat baru nanti. Tapi ada juga yang nggak tegaan, yang langsung gitu digendong atau apa. Semuanya beda-beda sih. Bener, karena ya bener tadi aku bilang ya nggak ada pembelajaran untuk menjadi orang tua tuh kita nggak bisa belajar dari mana-mana gitu, nggak ada sekolahnya. Terus juga nggak ada bentuk standar pastinya, karena semua orang beda kan kayak tadi kan bilang. Semua harus disesuaikan. Tapi kalau misalnya kayak pertanyaan yang halo habis ini sampein, menurut aku ya kalau misalnya emang kamu pengen ngelangkah tuh kalau bisa pastiin bukan hanya karena dorongan, tapi karena memang kesiapan yang tadi Kak Titi juga udah kasih tahu juga. Karena kita akan lahir menjadi orang yang baik ketika kitanya udah utuh gitu, bukan karena kitanya terburu-buru. Kayak tadi kan Kak Titi udah tahu dulu nih, gue waktu mau tahu gue hamil, gue tuh udah siap banget. Makanya gue langsung nyari tahu gimana sih kondisi badan Kak Titi sendiri, apa sih yang dibutuhkan dengan anak-anak. Ya itulah, itu bentuk utuh gitu. Kamu ngerasa udah utuh belum? Kalau emang kamu belum ngerasa udah utuh fulfill kepada diri kamu, ya jangan buru-buru hanya karena tanggapan orang lain gitu. Sebenarnya mungkin juga bukan yang gak mau kali ya, mungkin hanya karena waktunya belum tiba aja, waktunya belum dikasih aja. Keputusan untuk enggak siapan tuh wajar, karena keraguan pasti ada ya kalau kitanya belum ngerasa kefulfill sama diri kita. Kadang ada ketakutan ini itu. Bener. Gitu ya. Tapi mungkin itu justru karena kamu juga terlalu menghormati peran sebagai seorang ibu dengan sepenuh hati. Jadinya kamu tuh ngerasa kayaknya gue belum mau deh buat punya anak nunggu dulu. Siap dulu. Iya. Karena kan banyak orang yang kayak udahlah jadi dulu aja daripada nanti dibawain atau apa. Jangan peduli kata orang, teman-teman. Karena kamu yang tahu badanmu, bener kan? Kamu yang tahu badanmu, kamu yang tahu
mungkin financialimu, karena katanya itu jadi salah satu faktor yang penting juga ya Kak ya. Iya banget, harus siap dari segi financial juga, dari fisik, mental, semuanya sih. Iya, karena itu bakal nguras aku sih belum pernah menikah ya. Aku belum menikah nih teman-teman, belum pernah jadi ibu kebetulan. Tapi aku pun belajar banyak dari orang-orang gitu, dari para bintang tamu yang datang atau dari teman-temanku yang sudah berumah tangga. Kayak gimana sih lu tuh yakin sama diri tuh gimana sih? Karena kan gak ada bentuk pembelajarannya gitu loh Kak. Tapi memang kadang ya anak tuh, kata orang dulu tuh ada aja rezekinya tuh bener sih. Kadang dengan kita punya tanggung jawab baru, kita tuh jadi, kalau buat aku itu bukan berarti berlaku buat kalian juga ya. Kalau buat aku jadi kayak semangat gitu loh, kayak aku pengen kerja nih untuk masa depan yang lebih baik untuk anak ini, kayak gitu. Jadi lebih terpacu. Jadi kadang tuh kayak saling berkaitan gitu loh. Dan kita juga kadang kesiapan itu juga ya serba salah juga. Kadang kalau misalnya nanti umur bertambah juga, dari segi produktifnya juga semakin ini kan, semakin menurun. Jadi ya semuanya saling berkaitan sih. Gimananya semuanya tergantung sama kondisi kalian juga. Tapi kalau basic, kalau kamu emang mau child free ya itu keputusan kamu ya teman-teman. Iya, semuanya. Iya, semua tergantung. Punya hak. Iya benar, itu semua juga pasti punya konsekuensi gitu. Bukan berarti juga yang punya anak lebih baik, bukan berarti juga yang child free lebih baik. Kita nggak tahu itu keputusan yang boleh kamu ambil sendiri. Tapi kalau kamu mau nunda waktunya dulu untuk sampai ketemu waktu yang lebih tepat, kayaknya itu adalah keputusan yang sangat-sangat baik ya. Iya. Karena nggak semua orang bisa memikirkan orang lain ketika dirinya belum selesai sama dirinya dia sendiri. Saya kayak, ya gue cuma pengen punya anak karena gue udah dibawelin sama keluarga, karena gue udah umur nih, karena gue udah apa nih. Nah itu jangan sampai kepancing sama karena itu sih, harus dari kitanya yang udah siap sih. Harus dari pribadi kamunya dulu. Kalau sebenarnya nggak jadi masalah kok buat menunda atau mungkin buat kayak menyiapkan diri kamu untuk jadi lebih baik dulu untuk orang lain yang nantinya akan meneruskan perjuangan kamu. Tapi aku sepakat sama Kak Titi tadi, kalau anak itu ada aja rezekinya. Karena mungkin jadi kitanya punya tanggung jawab baru. Iya, kita jadi kayak semakin apa yang harus kita lakukan supaya anak ini mendapatkan masa depan lebih baik gitu. Jadinya kayak jadi lebih ke-trigger untuk lebih rajin lagi nih kerja gitu. Iya, karena kita jadi sama-sama belajar kan. Katanya juga anak adalah guru terbaik dalam hidup. Iya, benar banget. Karena kita jadi mulai tahu kan kayak perbedaan generasi aja gitu. Iya. Dari milenial ke Gen Z kita jadi tahu, oh ternyata ada begini ya. Kita belajar lagi, katanya gitu. Seru sekali ya. Betul. Gitu, kakak juga ngalamin itu ya? Iya, aku juga jadi kalau misalnya setiap hari bertemu dengan anak-anak, banyak ngobrol sama mereka, banyak tukar pikiran, banyak juga insight-insight dari mereka yang oke banget ya gitu. Dan untuk setiap anak pun, anak pertama, anak kedua, mereka itu punya kepribadian yang berbeda-beda. Satunya introvert, satunya extrovert. Dan gimana kita menghadapi mereka juga semuanya disesuaikan sama kondisi mereka gitu. Jadi ya setiap hari juga buat aku sebagai ibu ya belajar juga gitu. Iya, seru banget. Ayo dong cepet nikah dong. Biar ngalamin. Oke, kita ada pertanyaan yang terakhir. Silakan Kak Titi, boleh dibaca lagi. Kak, sekarang kan Gen Z dianggap kayak terlalu mental illness dan lainnya. Tapi emang bener ada ya in this era. Kenapa banyak milenial atau orang dulu yang anggap itu lebay banget? Emang iya? Banyak tau Kak. Oh ya? Tapi kakak percaya gak adanya mental health issues? Oh iya, kalau percaya sih percaya. Kakak bukan tipe kalian yang kayak agak apatis dengan mental illness gitu? Enggak. Aku menghargai setiap ada orang yang maksudnya mengatakan ini apa, karena kan setiap orang kondisinya beda-beda dan kita nggak bisa ngejudge orang itu. Kalau misalnya dia lagi mengalami hal yang berat di hidupnya gitu, justru itulah baiknya kalau misalnya kita bertemu dengan orang, sesimpel kasih senyuman manis aja itu kan udah membuat hari dia lebih baik. Jadi aku berpikir begitu aku keluar rumah, kalau bisa orang-orang yang aku temui ya aku bisa baik, bisa berperilaku baik ke mereka gitu, karena kita nggak tahu apa yang terjadi sama hari dia saat itu gitu. Sepakat sih. Tapi kalau ditanya emang benar ya ada mental illness di era zaman sekarang? Sebenarnya dari dulu kadang ada, semua tahu. Beda sudut pandang ya. Kadang dari orangnya sendiri mungkin dia menganggap itu saat itu dia sedang terluka aja. Terluka, tapi mungkin ada orang yang lihatnya lebay ya. Semuanya beda sudut pandang setiap orang. Cuma ya itu tadi, kita nggak boleh ngejudge orang lebay loh gitu-gitu. Kita tetap harus hormatin semua apa yang terjadi sama hidup dia gitu.
Bener, tapi ya intinya penyakit mental itu ada dari lama. Cuma mungkin sekarang karena akses kita mencari tahu informasi, mungkin juga orang-orang rasa pedulinya juga makin meningkat dengan adanya juga perkembangan era digital zaman sekarang gitu kan, semuanya serba mudah untuk kita telusurin gitu. Sebenarnya jadi kelihatan lebih berkobar banget atau berkuar banget sekarang dibahas gitu. banget gitu. Lebih Padahal bahas banget dari dulu emang udah ada. Udah ada, keilmuannya udah ada gitu sebenarnya dari dulu. Cuma mungkin gak banyak orang yang bisa memahami bahwa oh ada loh satu bentuk penyakit seperti ini yang memang tidak terlihat tapi nyata gitu dirasainnya. Benar-benar. Karena bicara tentang mental health itu bukan sebuah kelemahan sih, kayak itu justru tanda kita menunjukkan bahwa diri kita tuh berani untuk mengenali diri sendiri, menerima luka dan mencari jalan untuk jadi pulih gitu. Karena orang dulu tuh bukan berarti dia nggak cerita dia jadi kuat gitu. Terus orang sekarang yang suka bercerita dia jadi lemah. Ya enggak, semua sama-sama manusia aja, beda cara survive doang gitu. Yang dulu pendiam dibilang kuat, yang sekarang terlalu bicara lantang dibilang lebay. Padahal semua orang cuma sama-sama pengen baik-baik aja. Iya. Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk membuat dirinya menjadi baik-baik saja. Jadi kita emang harus hormatin apapun yang mereka lakukan. Baik itu misalnya ada yang cerita, baik ada yang diem aja. Kita harus hormatin semua adalah cara mereka untuk mencapai sesuatu yang baik-baik saja. Betul, karena aku pertama kali, aku kebetulan juga punya mental health issues yang aku sudah lari juga ke profesional gitu sampai sekarang. Jadi pertama kali aku dapet diagnos itu Kak nggak terima. Pasti marah, denial kayaknya enggak deh, kayaknya gue sebenarnya kayak cuma lagi ada masalah aja bla bla segala macam gitu, sampai aku jalanin prosesnya dan akhirnya aku cukup untuk bersuara lantang mengenai mental health issues gitu. Jadi kalau tadi dibilang masalah mental health issues apakah itu menjadi suatu bentuk kelemahan terhadap orang-orang Gen Z zaman sekarang misalnya dikatakannya ya, aku sih malah ngeliatnya emang yang punya mental health, the real yang punya mental health issues ya, bukan yang self diagnose nih teman-teman, yang memang sudah didiagnos, yang kalian melewati journey-nya. Kita tuh sebenarnya ada orang-orang yang kuat karena akhirnya kita mau loh untuk jalan dengan kaki kita sendiri, menemui lukanya, menyembuhkan lukanya, dan berusaha untuk terus berdamai dengan apa yang udah terjadi gitu. Iya. Dan emang aku sih hargai usaha kamu ya dengan menemui profesional gitu untuk berbicara, bercerita gitu dan mencari penyelesaian masalahnya gitu. Jadi emang nggak salah juga sih dan nggak ada salahnya untuk datang menemui profesional untuk bisa mencurahkan apa yang kita rasa gitu. Bener, karena yang paling sulit dalam menjadi manusia kayaknya accepting deh. Iya, kadang denial ya. Iya, yang paling sulit dalam kita menjalani hidup sebagai manusia adalah menerima apa yang ada di hidup kamu, yang terjadi dengan diri kamu, yang sudah kamu lalui di masa lalu kamu. Itu hal yang paling tersulit untuk kita bisa lakuin. Kebanyakan dari kita pasti denial dulu, kebanyakan dari kita nggak terima dulu, kebanyakan dari kita malah menyalahkan orang lain dulu. Kita lupa gitu bahwa semua itu bisa terjadi juga karena diri kitanya gitu. Nah, mengenali diri sendiri itu susah. Karena kita banyak dapat ilmu ya dari hari ini. Karena aku banyak sering ngobrol gitu Kak mengenai ya hal-hal seperti inilah, mungkin tadi tentang mengenai anak yang takut tidak diterima oleh keluarga pasangan kita, karena sebagai perempuan kan rasa overthinkingnya lebih gede ya Kak ya. Ketakutan semacam itu wajar kok gitu, asal kita memang abis itu mencari tahu gimana nih solusinya supaya nggak berlarut-larut jadi paranoid sendiri gitu. Bener. Jadi kita cari solusinya apa yang terbaik gitu. Aku sepakat sih, tapi kalau misalnya aku mau lari sedikit ke arah film Getih Ireng nih Kak. Di Getih Ireng sendiri bagaimana karakter Kakak dan karakter Kak Darius yang sangat terlihat perbedaannya selain logis tadi. Tadi yang barusan aku mention itu sebenarnya itu yang terjadi di Rina ya. Rina ini overthinking banget. Dia merasa teror kakek misterius ini benar-benar mengganggu kehidupan dia, membuat dia jadi paranoid dan membuat dia jadi ngerasa aduh gimana nih kalau udah ketemu malam dia udah overthinking, deg-degan banget, dan which is itu emang wajar terjadi sama Rina sih kalau aku lihat dari sudut pandang dia. Karena kan dia yang mengalami tapi Mas Pramnya tidak mengalami itu. Jadi dia merasa itu bukan, itu apa gitu. Cuma kadang yang aku sayangkan sikapnya sang suami, Mas Pram ini, kenapa tidak support
istri gitu. Tapi mungkin dia punya pembelaan sendiri, dia punya pemikiran sendiri kenapa dia nggak mau membuat Rina jadi ikut berlarut-larut sama ketakutannya gitu. Jadi semua pasti di sini karakternya punya reason. Iya, punya alasan logik sendiri gitu. Nah kalau dari Mas Pram sendiri dia orangnya logik banget. Dia nggak mau percaya hal-hal yang mistis yang kayak gitu. Sementara Rina kebalikannya, dia percaya ini terjadi karena suatu hal, karena di kota yang sebelumnya dia nggak pernah mengalami hal seperti ini kayak gitu-gitu. Kalau yang Rina itu berarti lebih ke sensitif banget. Rina sensitif banget, sementara Mas Pramnya yang enggak, semua normal enggak gitu. Which is kadang cowok-cowok gitu ya kadang. Tapi ya berarti kan ini jadi film Getireng ini bisa dikategorikan berarti kita jadi bisa belajar mengetahui sisi perempuan, sensitifnya seperti apa, bagaimana laki-laki juga bisa mengerti seorang istri ketika ada di masa-masa sulit seperti itu, karena kan kadang susah istri tuh ya, oke deh misalnya kamu sebagai suami si Mas Pram ini nggak percaya gitu, tapi minimal support aja, disupport, dirangkul gitu kayak ya makanya nanti nonton deh di film Getih Ireng tuh seperti apa gitu. Tapi memang benar sih Kak, kadang suka sulit. Tapi kalau misalnya ada Mas Pram di sini, pasti dia akan bilang juga kayak hal yang berbeda pembelaannya. Mungkin dia akan kayak ya laki-laki susah juga untuk bercerita. Kalau gue cerita juga, nanti lo makin kepikiran. Kalau gue terlalu nanggepin juga, nanti lo jadi was-was kalau gue emang buat kebaikan Rina sebenarnya bisa jadi gitu, supaya ceweknya nggak terlalu paranoid gitu. Cuma ya itu basically-nya perempuan. Kalau dibilang perempuan tuh ngomong mulu, marah-marah mulu. Ya kalau minta maaf mulu kan laki-laki. Ya. Bisa aja masuk. Sebenarnya gitu, tapi ya jadi penasaran sama filmnya. Ini berarti tidak hanya sekedar horor dan jump scare semata. Enggak, ini pure drama keluarga, tapi memang ada yang menyeramkan, mengerikan dan horor. Gitu. Karena sebenarnya banyak relate tahu kalau di Indonesia ya, aku lihat ya hal-hal kayak gini ya. Iya maksudnya soal maksudnya soal keguguran aku juga pernah mengalami kayak gitu. Soal suami yang suka, yang kadang kan logik apa gitu. Kalau aku yang kayak overthinking gitu kan kadang suka relate banget gak sih gitu. Di banyak cukup orang. Dekat lah. Jadi ini film sangat relate. Jadi aku senang ikutan di project ini. Apalagi sinematografinya juga juara ya. Dari segi Mas Tommy Dewo sebagai sutradara dan Mas Bagus Tresna sebagai DOP. Mereka tuh mempunyai terobosan baru dari segi angle, transisi shot. Ada one take shot yang panjang, yang seru banget, yang meneror banget. Itu bakalan seru sih. Oke. Aku minta yang terakhir buat Kak Titi, satu hal pertanyaan. Kenapa orang-orang harus nonton Getih Ireng? Orang-orang wajib banget nonton film Getih Ireng karena pertama dari segi shot-shotnya, sinematografinya itu sangat menarik dan memang kita harus experience di bioskop ya. Karena dengan sound systemnya, dengan semua ketegangannya kalian akan ikut masuk ke dalam suasana di rumah itu dan mengalami kengerian yang sama yang terjadi. Dan hantunya juga serem banget. Selain itu juga kisah drama keluarganya itu bagus banget gitu. Dan sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Dan santet Getih Ireng ini kan viral juga di threadnya Zero Point. Jadi emang buat kalian yang udah pernah baca threadnya pasti mengenal ini dan langsung aja ke bioskop nonton film Getih Ireng 16 Oktober 2025. Seru banget. Mungkin boleh ditonton ya buat kalian yang udah nonton Threads tadi, pengen tahu visual seperti apa, dan aku trust juga dengan film ini karena aku tahu banget actingnya Kak Titi Kamal tuh dari dulu tidak ada lawannya. Makasih. Ditambah ada Sarah Wijayanto yang expert banget di bidang ini. Ada Sarah Wijayanto, jadi Sarah Edik ya, Sarah Dik itu langsung kumpul ke bioskop nonton. Ini luar biasa acting dia, saking totalitasnya sampai dia tuh mengalami ini kayak ada lecet gitu, lumayan dalam sampai dijahit berapa jahitan. Karena dia sangat totalitas, kita benar-benar salut. Dan di sini nggak cuma ada horornya, tapi ada gore-nya juga, ada dramanya, semua paket lengkap. Oke, kita bisa tonton itu nanti tanggal 16 Oktober di 2025. Tapi kalau kalian mau tahu
misalnya promo-promonya akan datang kemana aja, atau mungkin info-info seputaran filmnya, kalian bisa cek aja di Instagramnya @hitmaxstudio di sini. Atau mungkin ke Instagramnya Kak Titi juga bisa. Boleh, banyak juga promonya di situ. Banyak kita bisa lihat-lihat, kita tahu mereka lagi mau sinema visit kemana dan segala macamnya, mau bertemu, silakan aja. Dan kalau kalian juga mau cerita-cerita lagi, halo Besti, mau tanya-tanya tentang seputaran hal-hal yang lain, atau kita mau undang Kak Titi Kalma lagi datang, kita boleh banget, silakan DM aja ke Instagram @halohati ataupun Instagramnya bloomdaily.id. Buat teman-teman yang lain jangan lupa juga follow TikTok kita di @bloommedia, dan dengerin seluruh audio podcastnya kami di Spotify dengan nama @halohati. Kalau gitu sampai bertemu lagi di episode mendatang. Terima kasih Kak Titi. Terima kasih. Terima kasih semua.